Ya, itu kamera itu cek mic. Das ya. Om Swastiastu, salam rahayu, kecunduk malih ring channel penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali. Kasareng Ritiang Imadi Arsantika. Nah, rahina mangkin, sebelum mulai, mohon izin Titiang akan menggunakan bahasa Indonesia biar teman-teman semuanya paham apa yang kita bawakan pada hari ini. Sebelum nikah, Tiang mau menyapa teman-teman di sini, teman-teman di penyuluh bahasa Bali Kabupaten Tabanan. Boleh halo, boleh halo. Dan ada juga koordinator Provinsi Bali, Pak Suharmajo. Tepuk tangan dulu dong. Saya kira dia mau di sini. Ternyata di belakang. Tidak apa, semua sampun terlalu. Nah, rahina mangkin, hari ini kita di depan sudah ada beberapa, ini ada keyboard aksara Bali, keyboard Tamyang. Apa itu nanti kita jelaskan satu-satu, karena ada dua tipe. Ini yang pertama, mungkin sudah ada yang tahu, karena di video sebelumnya di penyuluh bahasa Bali juga, kita sudah pernah membahas tentang keyboard aksara Bali ini. Bagaimana cara menginstalnya, bagaimana cara mengoperasikannya. Dan di 2024 ya Pak ya? 2024 ini ada yang versi terbaru, apa perbandingannya, apa perbedaannya nanti kita jelaskan. Yang lama ini menggunakan pairing atau koneksinya menggunakan serial number. Sedangkan yang baru kita cukup ada dongle tapi juga bisa pakai Bluetooth gitu. Apa saja isinya? Mari kita bongkar dulu isinya. Yang pertama dari tampilan depan nih, tampilan depannya begini. Dari kotaknya merah, mantap. Di sini ada PT Percetakan Bali, berarti ini distributornya. Teman-teman kalau ada yang mau membeli bisa langsung hubungi PT Percetakan Bali. Yang belum tahu lokasinya bisa di searching. Kalau tidak salah di belakang kantor Wali Kota Denpasar. Di sana boleh dicari atau di nomor telepon juga sudah ada. Mari kita buka isi dari keyboard Tamyang ini. Pertama di dalamnya ada ini apa? Buku, manual book. Ada manual book, garansi tentunya. Kemudian bongkar lagi, kita buka. Jadi ini dia. Yang belum lihat atau belum pernah tahu, keyboard aksara Bali semua tanpa ada huruf Latin, murni semua aksara Bali. Jadi tampilan depannya semua aksara, dan di dalam keyboard ini, satu keyboard ini ada 4 berapa warna nih? Merah, hitam, oranye sama biru. Ada 4 warna. Jadi fungsinya itu untuk mengkombinasikan huruf-huruf atau aksara yang mau dikeluarkan. Contoh, nanti teknis penulisannya lebih lanjut di belakang ya. Misal, kalau mau menulis suara little, berkembang, ya di sini nanti bisa di zoom ya, Pak kameramen ya. Nanti di zoom, nanti bisa kelihatan di sini warna oranye. Jadi cara mengeluarkan, kalau mau ngetik biasa, yang merah ini tanpa kombinasi, ketik biasa saja. Kalau mau mengeluarkan yang berwarna oranye berkembangnya, berarti harus menggunakan gantape. Pilih aja di sini, gantasuri warna hitam, gantape warna oranye, gantacem warna biru. Jadi sesuaikan saja dia, kalau mau yang warna oranye, kombinasinya dengan yang warna oranye, gantape, klik yang mana berkembang nih, B-nya. Jadi keluar dia. Ini tampilan depannya. Nah, banyak kemarin yang nanya juga, kenapa tidak dia sesuai huruf urutan Hanacaraka gitu katanya kemarin. Jadi keyboard ini sudah didesain dia penggunaannya agar memudahkan mengetik seperti papan ketik QWERTY, jadi QWERTY Bali-nya. Jadi ketiknya kanan kiri kiri kanan. Misal nulis bape, ba berada di sebelah ini apa nih, kanan, berarti pe di sini kiri. Jadi sudah bisa didesain untuk menggunakan 10 jari. Nah, kalau saya masih 11 jari. Pakai ini tentunya. Gitu. Jadi sudah sangat mudah sekali pengetikannya. Jadi teman-teman kalau sudah hafal sekali posisinya, pasang aksaranya, jadi kalau pakai 10 jari sangat cepat sekali bekerjanya.
Nah, itu tampilan depannya. Sama ada enternya, ada hapusnya, ada angkanya, ada hurufnya, gantungan, dan seterusnya. Semua sudah ada. Kemudian tampilan belakang ada apa saja? Nah, di belakangnya pertama ada tombolnya di sini. Yang ini on off-nya. Kalau sebelum mulai kita nah, tinggal didorong saja dia ke on. Ini mematikan ke off. Kemudian tombol hitam kecil ini adalah tombol Bluetooth-nya. Jadi tinggal ditekan saja sekali nanti sampai nyala. Kita hidupkan dulu. Kalau mau pakai Bluetooth, ini dipencet sekali dia ini nyala biru nih. Kelihatan ya? Ada biru. Itu dia Bluetooth-nya. Kemudian di sini yang paling panjang nih. Di sini adalah tempat baterai. Oh, ada pakai baterai, ada 2 biji baterai yang berukuran A3. Terus ada juga ini. Nah ini yang bedanya dengan yang versi lama. Versi lama juga isi yang seperti ini, tapi dia hanya Bluetooth, Bluetooth lepas jadinya. Ketika laptop teman-teman tidak berisi Bluetooth, pakai Bluetooth ini. Kalau sudah isi, jangan dimasukkan. Itu untuk yang lama keyboardnya. Sedangkan yang baru ini bisa berfungsi sebagai Bluetooth, bisa sebagai dongle. Dia sebagai tinggal colok, tinggal install, tekan FN2 langsung connect dia. Kalau ini hilang gimana? Bisa connect? Nggak bisa. Bluetooth-nya harus hidup di laptopnya baru connecting dia gitu. Nah, seperti apa caranya nanti kita bahas satu-satu nanti lagi. Pertama kita mulai dari instalasi dulu karena dia berupa aplikasi. Untuk pairingnya ada drivernya dia. Untuk mendownloadnya sangat mudah. Di kotaknya sudah ada link untuk mendownload aplikasinya. Di sini dia. Ini ada barcode-nya. Kalau tidak ada barcode, bisa di sini linknya. Ada, tinggal klik nanti bisa langsung mendownload. Seperti apa tampilannya? Mari kita coba mendownloadnya sekarang. Kita coba download dulu ya. Baik, seperti tadi yang dijelaskan, untuk linknya, pendownloadan drivernya aplikasi keyboard Tamyang ada di depan atau di kotak dari keyboard Tamyang ini. Ada barcode dan juga ada link. Kalau linknya tinggal dimasukkan, misalkan masuk di Google Chrome, ketik saja 0 angka NOL angka 1.co /1 key G. Tinggal di enter, nanti akan langsung dibawa ke alamat untuk mendownload aplikasinya. Nah, ini dia tampilan dari webnya PT Percetakan Bali. Ada banyak menu di sini. Jadi yang paling atas yang berisi tulisan driver keyboard Tamyang versi 2.2.1.11. Tinggal diklik, nanti dia akan terdownload. Jadi tinggal tunggu hasil downloadnya, tinggal install. Jika sudah terdownload, tinggal diinstal. Dan juga di web dari PT Percetakan Bali, di sini ada font aksara Bali. Font ini adalah font yang bisa digunakan, aplikasikan di keyboard Tamyang ini. Beberapa font yang termuat di website PT Percetakan adalah dari font-font penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali. Bisa di-download semuanya dan bisa dipergunakan untuk dalam mengetik pakai keyboard aksara Bali atau keyboard Tamyang ini. Nah, sekarang tinggal langkah selanjutnya adalah menginstal dari aplikasi yang sudah di-download tadi. Saya simpan di sini. Ini dia aplikasinya, tinggal diklik 2 kali. Nah, ini dia kalau sudah terdownload, teman-teman tinggal langsung menginstal aplikasinya seperti penginstalan pada biasanya. Tinggal klik 2 kali lalu ikuti langkah-langkah yang tertera pada layar komputer. Jika sudah terinstall, karena yang sudah install jadi tidak akan install. Nah, jika sudah terinstall, aplikasinya akan berada di layar desktop. Ini dia tampilan dari
aplikasinya. Dan tahap selanjutnya adalah klik 2 kali, kemudian kita akan memvalidasi ataupun memverifikasi dari aplikasi ini. Tinggal diklik 2 kali. Nah, sebelum diklik verifikasi, di bagian baterai kita keluarkan isi dari dongle-nya yang tadi yang saya jelaskan tadi. Tinggal dicolokkan pada salah satu bagian USB pada laptop atau komputer. Kemudian setelah tercolok langsung klik verifikasi. Nah, kalau sudah divalidasi, di instalan validasi, tampilannya akan seperti ini, ada tombol on dan off. Jadi fungsinya adalah jika dia on berarti sudah mulai bisa digunakan keyboardnya. Untuk mematikannya tinggal klik off lagi dan di close. Kita klik on dulu, hidup. Sekarang kita coba mengetik di Microsoft Word-nya. Nah, jika teman-teman mau menggunakan Microsoft Word, harus laptopnya Windows 10 dan Office Word-nya itu minimal 2016 baru bisa dipergunakan. Kalau tidak support bagaimana? Bisa digunakan ngetik di Google Doc. Nah, setelah dia di on tadi, teman-teman tinggal dongle yang sudah masuk tinggal ditekan ini FN angka 2. Jadi dia sudah terkoneksi secara langsung. Nah, itu dia perbedaannya tadi dengan yang di awal si pendahulunya ini. Jadi dia membutuhkan serial number dan juga Bluetooth untuk pairing ke laptopnya. Sedangkan yang baru hanya membutuhkan dongle yang tadi, kemudian FN angka 2, dan dia sudah terpairing atau terpasang dengan si laptop teman-teman ini. Sekarang kita ngetik. Tentunya di font juga jangan lupa cari font yang Unicode. Dari penyuluh tadi ada, kalau bawaannya dia font Vimala, sedangkan dari penyuluh banyak ada penyu font dari semua kabupaten kota sudah ada. Jadi kita coba mengetik pakai penyu font Bali Raung dulu ini. Kita pakai ngetik. Sekarang dia ngetik di kita yang biasa ya, Nah, jangan pakai 11 jari tadi ya. 11 jarinya susah nih pakai pegang sendiri. Jadi Bapak sudah muncul di sini. Tak besarin dulu. Nah, mana dia? Ini dia. Nah, sudah muncul dia. Kita ngetik lagi. Kemudian, nah sekarang langsung cara ngetiknya seperti yang bilang tadi, ada kombinasi warna di sini. Ada warna merah. Merah adalah yang huruf-huruf tanpa kombinasi. Seperti tadi ada, contoh lagi ya, hapus dulu. Lada tanpa ada kombinasi. Kemudian kare tanpa kombinasi. Kalau mau yang kombinasi swallow letter seperti coba dulu K, berkembangnya ngeluarin berkembang, berarti karena dia warnanya oranye berarti kita cari yang warna oranye juga kombinasinya yaitu gantape. Tinggal klik. Jadi berkembang K, karena berkembang pakai suku ilut itu warnanya hitam, berarti gantasuri. Tinggal kombinasi 2 gantasuri dan suku ilutnya. Kabu pa ten, berarti ada e di sana, ada talengnya, berarti kita tanya dulu baru talengnya. Ulang ya, kabupaten berarti dikasih di huruf kabu pa, huruf ta-nya dulu, baru kasih taleng, kemudian huruf n, kabupaten, kemudian ada gadeg titik. Itu dia kabupaten. Jadi begitu cara penulisan atau
penggunaannya. Jadi sesuaikan saja warnanya. Kalau sesage warna biru berarti ganti tajam, tinggal kombinasi klik itu 2 kali bisa. Cara bikin gantungan sekarang, gantungan ada 2 sama seperti kombinasi tadi. Kalau mau contoh apa dong, krone, 1 krone buat contoh. Satu contoh lagi kita pakai biar ada gantungannya, kata bangku ba, eng, sekarang kata k, gantungan k. Ada 2 cara. Pertama, kombinasi huruf boleh yang warna-warna hitam, bang ada u-nya, bangku. Atau cara kedua, ba, eng, adag-adag, huruf K. Nanti di belakang adag-adag, dia huruf yang di belakang adag-adag akan turun menjadi gantungan ataupun dia gempelan. Jadi ba, eng ya isi adag-adag, kemudian huruf K maka berubah jadi gantungan K tambah suku jadi bangku. Gitu. Gampang kan? Wah, gampang sekali dong. Ya kan? Ya kan? Gampang itu. Ya, itu tadi teman-teman cara menggunakan keyboard Tamiang ini. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman mau menggunakannya tentu pasti pertama harus punya papan keyboardnya dulu. Bisa dibeli di PT Percetakan Bali. Kalau teman-teman berminat bisa menghubungi PT Percetakan Bali. Kemudian agar bisa menggunakan di laptop, spesifikasinya apa saja seperti yang dijelaskan tadi. Pertama, Windows-nya harus 10, Office-nya harus 2016 ke atas. Kalau tidak memenuhi itu bisa menggunakan Google Doc. Dan Google Doc juga bisa ditonton caranya di video di Penyuluh Bahasa Bali yang sebelumnya. Jadi kalau ada permasalahan lagi bisa menghubungi teman-teman penyuluh. Misalkan kalau sudah ada yang punya nih keyboardnya, ada masalah apa, bisa dihubungi penyuluh di desa tersebut yang paling dekat ya, bisa menghubungi penyuluh. Kemudian perbedaan tadi ini kesimpulannya. Jadi perbedaan yang pertama, keluaran yang pertama, dia hanya menggunakan Bluetooth pairing dengan Bluetooth keyboard dengan Bluetooth ini laptopnya. Nanti akan ada keluar serial number. Di sana sebagai pin tinggal diklik baru dia bisa pairing. Sedangkan yang baru hanya menggunakan dongle-nya tadi yang ada di dalam kotak baterainya. Dia seperti sama sebelumnya, dia berupa Bluetooth tapi ini sebagai dongle-nya. Jadi tinggal dicolokkan sana, bisa pairing langsung dengan tekan FN2 langsung terkoneksi dia. Kalau ini hilang, sama caranya tekan FN1 dia akan berubah menjadi Bluetooth. Jadi sudah ada Bluetooth-nya, tinggal pairing juga dengan di laptop. Jadi pairingnya sama dengan yang pertama jadinya begitu. Nah, itu tadi teman-teman, sekian dari kami dari Penyuluh Bahasa Bali, juga dari PT Percetakan Bali sudah membantu membuatkan atau mendistributorkan aksara Bali. Karena niki sekali lagi seperti yang diamanatkan juga sudah banyak sekali penggunaan aksara Bali baik di ruang publik, di media-media manapun. Jadi kalau teman-teman menggunakan ini bisa langsung ngetik di internet. Di Google langsung bisa, jadi tanpa harus huruf Latin lagi, ada langsung ketik aksaranya. Itu bagusnya menggunakan keyboard aksara Bali. Nah, kenapa harus keyboard aksara Bali ini sampai lupa? Jadi perbedaannya adalah dengan aksara yang sudah ada di laptop. Untuk anak-anak murid yang bersekolah sangat bagus sekali pertama untuk belajar nih. Jadi di sini memang tidak ada huruf Latin, dia akan benar-benar mengenal yang namanya pasang aksara. Itu yang pertama. Yang kedua, keyboard ini juga bisa digunakan tadi di internet. Jika dia disimpan, dioper ke teman yang belum mempunyai fontnya, dia akan terbaca. Kalau yang biasanya itu dia akan berupa simbol-simbol dia kalau dioper ke teman. Kalau dia ini langsung bisa terbaca dia font atau huruf-hurufnya. Jadi itu plusnya dari keyboard Tamiang ini. Jadi bisa digunakan dengan sangat baik, bisa mengetik dimanapun, penggunaannya juga sangat luas. Jadi cukup sangat mudah untuk belajar. Itu
Itu dia dari kami Penyuluh Bahasa Bali dapat menyampaikan tutorialnya. Jangan lupa juga saksikan video sebelumnya. Kalau masih bingung dengan keyboard aksara Bali, di video sebelumnya masih ada. Di link di bawah deskripsi juga ada, tinggal diklik jika bisa ditonton di sana. Akhir kata, kalau ada salah-salah kata, yang pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Santi 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 Om.